Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5510-5506. Begitu kata-kata ini terucap, kedua kelompok kultivator itu tertawa terbahak-bahak, tawa mereka dipenuhi ejekan dan penghinaan, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon yang mengerikan. Alam manusia abadi tingkat kelima. Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihat dirimu sendiri? Kami yang menemukan mata air peri ini lebih dulu, jadi kenapa kami harus memberikannya padamu? Kultivator berjubah hijau itu memegangi perutnya, tertawa terbahak-bahak, matanya penuh sarkasme. Pria kekar berjubah hitam itu meludah langsung, suaranya ganas, kurasa kau sudah bosan hidup. Dengan kultivasimu yang terbatas, kau berani mencuri barang-barang kami. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai kembali ke rahim ibumu. Sambil berbicara, ia sengaja mengangkat tinjunya yang seukuran karung pasir, seolah-olah hendak menghancurkan Dev berkeping-keping. Melihat ini, Matthew menjadi semakin cemas. Ia hendak mengeluarkan jimatnya dari saku, siap melawan para kultivator ini, tetapi Dev mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Wajah Dev tetap tanpa ekspresi, seolah ia telah menduga semua ini. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke bawah, dan menekannya dengan lembut. Om! Tekanan tak terlihat dari langit dan bumi tiba-tiba menyebar dari tubuh Dev, seperti awan gelap yang menutupi kepala seseorang, langsung menyelimuti seluruh lembah. Tekanan itu bagaikan binatang buas yang telah lama tertidur, yang bangkit, membawa aura dahsyat yang membuat semua orang ketakutan. Senyum di wajah kedua kelompok biksu yang sedari tadi berteriak, membeku seketika. Wajah mereka memucat seperti lembaran kertas, dan tubuh mereka merosot tak terkendali, seolah-olah ditekan oleh gunung tak terlihat. Apa? Tekanan macam apa ini? Pedang biksu berjubah hijau itu berdentang di tanah. Ia merasa seperti ada gunung yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kakinya gemetar, dan ia hampir jatuh berlutut. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, seolah-olah ia telah menyaksikan kiamat. Pria kekar berbaju hitam itu pun tak jauh lebih baik. Ia menggertakkan gigi, mencoba mengerahkan energi spiritualnya untuk melawan, tetapi begitu energi itu mulai mengalir, energi itu sepenuhnya tertahan oleh tekanan yang luar biasa, tak mampu melepaskan sedikit pun. Ia menatap Dev dengan ngeri, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam manusia abadi tingkat 5 melepaskan tekanan yang begitu mengerikan? Ini sama sekali bukan kekuatan yang diharapkan dari seorang kultivator alam manusia abadi. Baginya, Dev bagaikan iblis dari neraka, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku tak layak mendapatkan mata air peri itu? Suara Dev tetap tenang, namun membawa otoritas yang tak terbantahkan, seolah-olah ia adalah penguasa dunia, dengan segalanya di bawah kendalinya. Meskipun suaranya pelan, suaranya menggelegar bagai guntur, bergema di telinga setiap kultivator dan menimbulkan rasa takjub. Kedua kelompok kultivator itu tak berani membantah. Wajah mereka memucat dan tubuh mereka gemetar. Baru saja mereka berpikir untuk mengusir Dev dan Matthew, tetapi kini mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah kultivator manusia abadi biasa, melainkan seorang individu ganas dengan kekuatan tersembunyi. Mereka bagaikan domba yang siap disembelih, tak berdaya di bawah tekanan Dev. Senior, ampuni nyawa kami. Kultivator berjubah hijau adalah yang pertama bereaksi. Dengan bunyi, plop, ia jatuh berlutut dan terguling keluar dari lembah, tampak sangat merana, seolah dikejar binatang buas. Kami tidak menginginkan mata air peri lagi. Serahkan semuanya padamu, senior. Teriaknya sambil berlari, suaranya dipenuhi ketakutan dan permohonan. Melihat hal ini, para kultivator lainnya pun mengikuti, berlutut, bahkan tidak repot-repot mengambil senjata mereka saat mereka berhamburan keluar lembah, takut Dev akan membungkam mereka jika mereka terlambat sedetik pun. Dalam sekejap, hanya Dev dan Matthew yang tersisa di lembah, bersama mata air peri yang memancarkan kabut putih. Kabut putih mata air peri itu melayang lembut tertiup angin, seolah menceritakan pengalaman mendebarkan yang baru saja terjadi. Matthew menyaksikan para biksu melarikan diri dengan panik dan tak kuasa menahan tawa. Orang-orang itu sungguh tidak tahu berterima kasih. Jika mereka tahu kamu begitu kuat, mereka tidak akan berani bertindak begitu arogan. Tawanya dipenuhi kekaguman dan kekaguman terhadap Dev. Baginya, Dev adalah pahlawannya, maha kuasa. Dev tidak menjawab, melainkan berjalan langsung ke tepi mata air peri dan duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, api hitam putih langsung menyelimuti mata air tersebut. Api itu, seolah hidup,
menari dan berkelap-kelip di atas mata air, memancarkan aura misterius dan kuat. Saat api menyala, energi abadi di dalam mata air perlahan-lahan ditarik keluar, mengalir melalui hidungnya seperti aliran sungai dan masuk ke dalam tubuhnya. Begitu energi peri memasuki tubuhnya, rasanya seolah telah menemukan rumah, dengan cepat menutrisi meridian dan dantiannya. Dengan aliran energi peri yang terus-menerus, aura Dev semakin kaya, dan kultivasinya di tingkat kelima alam manusia abadi berangsur-angsur menguat. Ia bisa merasakan kekuatan spiritual di dalam dirinya semakin padat, seolah-olah telah ditempa ulang. Bahaya tersembunyi yang samar-samar tertinggal dari penyerapan energi jiwa sebelumnya, perlahan menghilang di bawah nutrisi energi peri, bagaikan salju musim dingin yang perlahan mencair di bawah sinar matahari. Matthew berdiri berjaga di dekatnya, tatapannya waspada mengamati sekelilingnya, matanya dipenuhi kehati-hatian dan tekad. Ia tahu bahwa Dev sedang dalam masa kultivasi yang krusial dan tak boleh diganggu oleh siapapun. Layaknya seorang penjaga yang setia, ia melindungi keselamatan Dev, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Setelah sekitar 1 jam, energi abadi di mata air peri terserap sepenuhnya, dan peri air tersebut kehilangan kecemerlangannya sebelumnya, menjadi tak terbedakan dari mata air biasa. Mata air Peru, yang dulu diselimuti kabut putih, kini menjadi tenang dan biasa saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dev perlahan membuka matanya, kilatan cahaya menyambar di matanya, kilatan yang menerangi seluruh lembah bagai kilat di langit malam. Aura di sekelilingnya juga stabil, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, kokoh dan kuat. Bagaimana? Matthew bergegas maju dan bertanya, matanya dipenuhi kekhawatiran dan antisipasi. Ia sangat ingin tahu hasil latihan Dev. Menurutnya, peningkatan kekuatan Dev berarti mereka memiliki lapisan keamanan ekstra di dunia yang berbahaya ini. Lumayan. Aku telah memperkuat kultivasiku. Dev berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Gerakannya halus dan alami, seolah-olah setiap otot berada di bawah kendalinya. Meskipun mata air peri ini kecil, itu telah memecahkan masalahku saat ini. Namun, untuk menembus ke tingkat ke-6 alam manusia abadi, aku membutuhkan lebih banyak sumber daya. Nada suaranya dipenuhi tekad dan antisipasi, seolah-olah ia sudah bisa melihat hari di mana ia akan menembus ke alam yang lebih tinggi. Ia menatap ke kejauhan, tatapannya tegas dan dalam, seolah-olah ia telah melampaui batas waktu dan ruang dan melihat sekilas masa depan yang tak diketahui. Ayo pergi, lanjutkan pencarian di mana istana ke-6 berada. Setelah kita mendapatkan batu peri istana ke-6, terobosan tak lama lagi. Suaranya, meskipun lembut, penuh kekuatan, bagaikan panggilan untuk bertindak, memacu dirinya dan Matthew. Matthew mengangguk, dan mereka berdua, tanpa henti, menuju istana ke-6. Angin dari gurun masih menggigit, menyengat wajah mereka, tetapi tak mampu menggoyahkan tekad mereka untuk terus maju. Tekad itu membara bagai api yang berkobar di dalam diri mereka, menerangi jalan di depan. Meskipun jalan di depan penuh bahaya, Matthew merasa yakin selama Dev bersamanya. Di matanya, Dev adalah tulang punggungnya, penopangnya di dunia yang kacau ini. Dev tahu bahwa untuk mengungkap konspirasi antara Istana Para Dewa dan Istana Dao Jahat serta melindungi Master Istana keempat, ia harus segera meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan menjadi cukup kuat, seseorang dapat berpijak di surga ketujuh yang berbahaya dan melindungi semua yang ingin ia lindungi. Ia bagaikan seorang pengembara tunggal, terus melangkah di jalan berduri ini, tak pernah mundur selangkah pun, betapapun banyaknya kesulitan dan tantangan yang ia hadapi. Karena ia tahu bahwa di belakangnya, tak terhitung pasang mata yang menantinya, dan tak terhitung banyaknya orang yang membutuhkan perlindungannya menantinya. Ia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk mengendalikan takdirnya sendiri, cukup kuat untuk mengubah aturan dunia ini. Di seberang gurun, badai pasir terus mengamuk. Angin kencang, membawa kerikil, merobek hamparan luas bagaikan binatang buas yang marah. Suara siulan, bagaikan auman binatang purba, menimbulkan rasa kagum dan takut pada orang-orang. Dev dan Matthew, satu di depan dan satu di belakang, berjuang maju di tengah badai yang mengamuk ini. Langkah kaki mereka terbenam dalam pasir, setiap langkah membutuhkan usaha yang luar biasa. Angin menerpa wajah mereka, pasir menyengat kulit mereka bagai jarum, tetapi mereka terus maju dengan teguh. Keduanya telah berjalan berhari-hari, namun masih belum menemukan petunjuk apapun ke istana ke-6. Di gurun yang luas ini, mereka bagaikan dua butir pasir yang tak berarti, terombang-ambing oleh takdir. Gurun surga ketujuh ini tampak seperti tanah yang terlupakan, energi pria begitu tipis dan lingkungannya tak bersahabat. Tak heran dua kelompok rela mempertaruhkan nyawa demi sebuah mata air peri yang mungil. Dev tak tahu seberapa luas gurun ini, atau kapan ia akhirnya bisa melarikan diri.
Ia mencoba terbang, tetapi rasanya ada sesuatu yang menariknya kembali, membutuhkan pengeluaran energi spiritual yang signifikan. Mereka tidak punya banyak sumber daya untuk diisi ulang, jadi selama mereka tidak dalam bahaya, mereka bisa menabung sebanyak mungkin. Dev, kita sudah berjalan berhari-hari, dan kita belum melihat seorang pun, apalagi istana keenam. Matthew menyeka debu dari wajahnya, berbicara dengan agak tak berdaya. Wajahnya dipenuhi kelelahan dan kecemasan, kulitnya yang sudah kasar menjadi semakin kering dan pecah-pecah oleh angin dan pasir. Dev terdiam, tatapannya menyapu gurun yang luas, alisnya sedikit berkerut. Berbalut pakaian putih, ia tampak sangat tenang di tengah angin kencang. Menurut asumsinya, istana keenam, sebuah kekuatan besar, seharusnya mudah ditemukan. Lagi pula, kekuatan sekuat itu pasti akan meninggalkan beberapa petunjuk. Namun kenyataannya, mereka tidak menemukan satu petunjuk pun. Seolah-olah istana keenam hanyalah mitos, mitos yang bahkan tidak ada di dunia ini. Sepertinya istana keenam istana para dewa memang tersembunyi, atau mungkin para biksu di sini sangat merahasiakannya, kata Dev dengan suara berat. Suaranya teredam oleh angin kencang, tetapi mengandung tekad yang tak terbantahkan. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah bertemu dengan beberapa biksu yang tersebar. Kebanyakan dari mereka terburu-buru, seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Namun saat menyebut istana keenam istana para dewa, mereka menggelengkan kepala dan menyatakan ketidaktahuan atau bergegas pergi dengan panik, seolah-olah nama itu tabu. Suatu ketika, mereka bertemu dengan seorang pria tua yang tampak baik hati. Begitu Dev mulai bertanya tentang istana keenam istana para dewa, wajah lelaki tua itu langsung memucat, bibirnya gemetar, dan ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya melambaikan tangannya dengan panik, lalu berbalik dan berlari, seolah dikejar monster raksasa. Ini bukan solusi. Kita perlu mencari cara lain. Matthew berkata dengan cemas. Ia tahu Dev membutuhkan banyak batu peru untuk mencapai terobosan dalam kultivasinya, tetapi kini ia bahkan tak dapat menemukan istana keenam, apalagi memperoleh batu peri. Ia diam-diam khawatir, berpikir jika ia terus mencari tanpa tujuan, terobosan Dev akan tertunda. Dan di sana ada jiwa-jiwa anggota klannya. Semakin lambat dia menemukannya, semakin banyak masalah yang akan dihadapi. Tepat ketika mereka berdua hampir putus asa, teriakan minta tolong seorang wanita tiba-tiba terdengar di kejauhan, memecah kesunyian gurun. Tolong! Lepaskan aku! Siapa kau? Suara itu tajam dan cepat, membawa ketakutan dan perjuangan yang nyata. Di tengah angin yang menderu, suaranya samar, namun terdengar jelas di telinga Dev dan Matthew. Mata Matthew berbinar ketika mendengar suara seorang wanita, dan ia segera melihat ke arah suara itu. Ia samar-samar melihat beberapa sosok sedang menarik sesuatu di balik gundukan di dekatnya. Gundukan itu tampak goyah tertiup angin kencang, dan kerikil terus menggelinding turun darinya. Dev, dengar. Sepertinya ada wanita yang sedang dalam masalah. Matthew berseru penuh semangat, dan tanpa menunggu jawaban Dev, ia berlari menghampiri dengan tidak sabar. Sosoknya tampak sedikit terhuyung-huyung tertiup angin kencang, tetapi langkahnya tergesa-gesa. Matthew sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, dan rasanya sangat tidak nyaman. Sekarang seorang wanita tiba-tiba meminta bantuan, Matthew harus pergi menyelamatkannya apapun yang terjadi. Mungkin wanita itu akan menyerahkan diri kepadanya, dan ia akhirnya bisa ganti oli. Matthew, yang hampir setiap hari bermain dengan wanita, tiba-tiba merasa sangat sesak dan tidak nyaman setelah sekian lama tidak menyentuh seorang wanita. Hanya dia yang tahu. Tuan Hu, jangan terlalu tidak sabar. Dev memanggil, lalu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengikuti. Ia tidak tertarik mencampuri urusan orang lain. Lagi pula, ia masih punya urusan sendiri yang belum terselesaikan di gurun ini. Tapi Matthew sudah pergi, dan ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika Matthew dalam bahaya, ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Lagi pula, Matthew adalah orang yang mengancam jiwa dalam hal wanita. Ia tidak ingin wanita-wanita itu lepas dari cengkeramannya dan jatuh ke tangannya. Dev pernah melihat Matthew meninggalkan dua wanita yang tidak bisa berjalan semalaman. Mendekat, ia melihat dua biksu berjubah hitam mencengkeram erat lengan seorang wanita muda, mencoba menculiknya dengan paksa. Wanita itu, mengenakan gaun putih, tampak menonjol di atas pasir kuning gurun. Wajahnya cantik, alisnya bagaikan tinta hitam yang jauh, matanya bagaikan bintang. Ia berjuang mati-matian, wajahnya dipenuhi ketakutan dan amarah. Kedua biksu berjubah hitam itu bertubuh jangkung, dengan wajah garang dan mata jahat. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku. Tuanku tidak akan melepaskanmu. Wanita itu berteriak, mencoba mengintimidasi mereka dengan kata-katanya. Suaranya, meskipun gemetar ketakutan, dipenuhi dengan kekuatan.
Namun kedua biksu berjubah hitam itu tetap bergeming. Siapa kalian? Mengapa kalian menangkapku? Wanita itu berjuang mati-matian. Kamu menyebarkan rumor di mana-mana, memfitnah pembukaan altar kuil istana para dewa kami, mengatakan kalian melakukannya untuk mencuri jiwa. Untuk omongan seperti itu, kamu pantas mati. Salah satu biksu berjubah hitam berkata. Wanita itu tertegun, sedikit tidak percaya, kau dari istana para dewa. Ya, kami dari istana ke-6 istana para dewa. Kami akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Master Istana ke-6 untuk dihukum. Biksu berjubah hitam itu mengangguk. Biksu berjubah hitam lainnya, dengan seringai sinis di wajahnya, berkata, sayang sekali mengirim gadis secantik itu pergi. Kita harus bersenang-senang dengannya sebelum mengirimnya. Benar, mari kita bersenang-senang dulu. Gadis secantik ini pasti masih enak. Biksu berjubah hitam lainnya bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah wanita itu, membuatnya segera merunduk ketakutan. Matthew langsung murka melihat ini, tetapi dia tidak langsung bergegas. Sebaliknya, dia bersembunyi di samping dan menonton. Dev menyusul dan menatap Matthew dengan sedikit bingung. Master Hu, bukankah Anda akan menjadi pahlawan dan menyelamatkan wanita cantik itu? Mengapa Anda tidak bergegas menyelamatkannya? Kau tidak mengerti. Kedua pria itu sedang menanggalkan pakaian wanita itu sekarang. Jika aku bergegas masuk dan menyelamatkannya sekarang, bagaimana jika dia menolak untuk menyerahkan diri kepadaku dan tidak menanggalkan pakaiannya? Aku akan menunggu sampai dia benar-benar telanjang, lalu aku akan bergegas masuk. Dengan begitu, aku akan menikmati pemandangannya, dan dia akan semakin berterima kasih padaku. Matthew terkekeh. Dev tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya ke arah Matthew setelah mendengar ini. Tak lama kemudian, wanita itu ditelanjangi oleh kedua biksu berjubah hitam itu. Mata Matthew berbinar-binar, dan air liurnya menetes. Tuan Hu, bukankah sekarang waktunya bertindak? Tanya Dev. Matthew mengangguk. Berhenti. Beraninya kau menangkap seorang wanita di siang bolong. Apa kau masih menghormati hukum? Matthew berteriak, melompat ke depan untuk menghalangi wanita itu. Meskipun ia tidak terlalu tinggi, ia tampak sangat berani. Namun, sambil menghalangi wanita itu, mata Matthew terus meliriknya. Wanita itu menghela napas lega karena telah diselamatkan dan buru-buru mengambil pakaiannya untuk dikenakan. Namun, pakaiannya robek dan hanya menutupi bagian pribadinya. Kedua biksu berjubah hitam itu terkejut dengan kemunculan Matthew yang tiba-tiba. Ketika mereka melihat bahwa ia hanyalah seorang kultivator tingkat pertama di alam dewa surgawi, penghinaan langsung terpancar di wajah mereka. Kultivator nakal macam apa yang berani ikut campur dalam urusan kami? Salah satu biksu mencibir. Matanya dipenuhi penghinaan, seolah-olah Matthew hanyalah seekor semut yang tak berarti. Bajingan tua, kusarankan kau segera pergi dari sini, atau aku akan menghabisimu juga. Biksu yang lain mengancam. Suaranya garang, dan energi spiritual di tangannya mulai berkedip samar, seolah-olah ia siap menyerang kapan saja. Namun, Matthew sama sekali tidak takut. Ia membusungkan dadanya dan berkata, sudah kubilang, aku akan mengurus masalah ini hari ini. Lepaskan gadis ini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sambil berbicara, ia mengeluarkan beberapa jimat dari sakunya dan mengambil posisi bertarung. Meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah daripada yang lain, ia merasa percaya diri karena Dev ada di dekatnya. Ia telah dengan susah payah meracik jimat-jimat ini, sebuah pemborosan sumber daya yang biasanya tak akan ia gunakan. Namun hari ini, demi menyelamatkan wanita ini, ia tak peduli. Kedua kultivator berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Hanya kau. Hanya seorang kultivator tingkat pertama di alam dewa surgawi, dan kau berani bersikap begitu arogan di depan kami. Salah satu kultivator berjubah hitam tertawa. Wanita itu, melihat bahwa Matthew hanyalah seorang kultivator tingkat pertama di alam dewa surgawi, bahkan lebih rendah dari alamnya sendiri, merasakan suasana hatinya yang sebelumnya santai tiba-tiba membaik. Terima kasih atas bantuanmu, Pak Tua. Kau bukan tandingan mereka. Kau harus pergi, kata wanita itu kepada Matthew. Rekan Taois, saya adalah murid Zhang Tianxi dari Sekte Tianxi. Sekte Tianxi kami berafiliasi dengan Sekte Tianfu. Setiap orang yang melihatku harus memanggilku Tuan Hu. Kenapa kau memanggilku, orang tua? Matthew sedikit kesal. Jika wanita itu memanggilnya, orang tua, itu berarti ia meremehkannya. Sekalipun ia menyelamatkannya, ia tidak akan diizinkan bermain. Mendengar ini, wanita itu segera mengubah nadanya dan berkata, Tuan Hu, maafkan aku. Aku tidak tahu kau begitu kuat. Tidak masalah. Tunggu saja dan saksikan sampai aku selesai menghancurkan mereka berdua. Matthew berkata dengan percaya diri.
Dasar bajingan tua, kurasa kau sudah bosan hidup. Seorang biksu berjubah hitam, yang mulai tidak sabar, melayangkan pukulan ke arah Matthew. Pukulan itu bersiul dengan suara siulan, jelas mengandung kekuatan yang luar biasa. Kemanapun tinju itu lewat, pasir dan kerikil tersapu, membentuk pusaran kecil. Matthew tak berani menerima serangan langsung dan segera menghindar ke samping. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, gerakannya cukup lincah. Seperti monyet yang lincah, ia menghindari serangan lawan di tengah embusan angin. Dev, kenapa kau masih berdiri di sana? Ayo bantu. Matthew berteriak pada Dev sambil menghindar. Ada nada cemas dalam suaranya. Lagi pula, ia tahu ia bukan tandingan kedua biksu berjubah hitam itu. Keyakinan awal Matthew berawal dari kehadiran Dev. Dev berdiri di samping, tidak langsung menyerang, melainkan memperhatikan lelucon Matthew. Matthew, yang dikejar oleh dua biksu berjubah hitam, tampak panik. Melihat Dev masih belum bertindak, ia dengan cemas berkata, kenapa kau masih berdiri di sana? Aku akan membiarkanmu bermain dengannya nanti. Dev terdiam mendengar kata-kata Matthew. Ia sedang mendiskusikan siapa yang akan bermain dengannya di depan seorang wanita. Apa bedanya ia dengan dua biksu berjubah hitam di hadapannya? Wanita itu, yang memahami niat Matthew, tak kuasa menahan diri untuk menegangkan kakinya. Ia juga tidak menyangka Matthew akan mau bermain dengannya. Sepertinya ia ditakdirkan untuk disiksa hari ini. Berhenti! Teriak Dev, lalu tiba-tiba muncul, tatapannya menusuk kedua biksu berjubah hitam itu. Tatapannya bagai dua pedang tajam, menusuk lawan mereka. Kedua kultivator itu terkejut melihat sikap Dev yang luar biasa, merasa sedikit khawatir. Namun, mengingat status mereka sendiri, mereka segera tenang. Namun, ketika mereka melihat Dev baru berada di tingkat kelima alam manusia abadi, ketakutan mereka sirna. Seorang kultivator biasa di alam manusia abadi bisa dibunuh hanya dengan sekali kencing. Salah satu kultivator mencibir, siapa kamu? Apa kau pikir kau siapa? Aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri, atau aku akan menangkapmu juga. Suaranya dipenuhi kesombongan, seolah Dev bukan apa-apa di matanya. Oh, jadi, statusmu sangat mengesankan. Senyum mengejek tersungging di bibir Dev. Ada sedikit nada meremehkan dalam senyumnya, seolah mengejek kesombongan lawannya. Biksu itu tampak kesal dengan sikap Dev dan mendengus dingin, karena kau begitu gigih mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengarkan baik-baik, kami biksu dari istana ke-6 istana para dewa. Pergi dari sini sekarang, atau kami akan bersikap kasar. Istana ke-6. Ekspresi Matthew tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Ia tidak menyangka bahwa tindakan heroiknya yang asal-asalan akan membawanya bertemu dengan target yang sebenarnya. Sekilas keterkejutan melintas di mata Dev, tetapi kemudian ia kembali tenang. Benar-benar mencari kemana-mana, namun menemukan sesuatu tanpa susah payah. Yang selama ini mereka cari dengan susah payah, yang dari istana ke-6 istana para dewa, baru saja muncul di hadapan mereka. Ia diam-diam bersuka cita, berpikir bahwa ia akhirnya menemukan petunjuk ke istana ke-6. Kedua biksu berjubah hitam itu melihat ekspresi Dev dan Matthew berubah saat mendengar nama istana ke-6 istana para dewa, dan, mengira mereka ketakutan, mereka tersenyum puas. Ada apa? Kalian takut? Salah satu kultivator berkata dengan arogan, kalian masih punya waktu untuk pergi dari sini. Kalau tidak, begitu kami bertindak, kalian akan menyesal. Suaranya penuh ancaman, seolah-olah ia telah mengamankan kemenangan. Dev, mereka dari istana ke-6 istana para dewa. Mereka mungkin tahu lokasinya. Matthew berkata kepada Dev. Dev mengangguk, kilatan dingin di matanya. Awalnya ia berniat membuat masalah bagi istana ke-6, dan sekarang setelah mereka datang kepadanya, tidak ada alasan baginya untuk membiarkan mereka pergi. Ia mengingat kembali upaya yang telah ia lakukan untuk menemukan istana ke-6 dan bersumpah untuk membuat orang-orang di istana ke-6 membayar harganya. Kenapa memangnya istana ke-6? Di mataku, mereka semua sampah. Jangankan kalian anak buah kecil, bahkan master istana ke-6 kalian pun sampah. Dev berkata dengan dingin, auranya semakin ganas. Kekuatan spiritualnya melonjak, menerbangkan pasir di sekitarnya ke segala arah. Kedua biksu berjubah hitam itu terkejut karena Dev begitu berani menghina master istana ke-6 istana para dewa di depan umum. Senyum mereka membeku. Dasar orang gila yang kurang ajar. Beraninya kau menghina istana ke-6 istana para dewa. Kurasa kau sudah bosan hidup. Salah satu biksu meraung, langsung memadatkan aliran energi di tangannya dan menembakkannya ke arah Dev. Aura itu langsung menyerbu Dev bagai ular berbisa. Dev mendengus dingin, tak menghindar atau menghindar. Dengan lambaian tangannya, tekanan dahsyat langsung menyelimuti kedua kultivator itu. Tekanan itu bagaikan gunung tak terlihat, mencekik mereka. Apa?
Wajah kedua kultivator itu berubah drastis. Mereka tak menyangka Dev begitu kuat, tak mampu bergerak hanya dengan satu tekanan. Tubuh mereka mulai gemetar, dan kaki mereka lemas tak berdaya. Siapa? Siapa kau? Salah satu kultivator bertanya dengan ngeri, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ada getaran dalam suaranya, seolah-olah ia telah menyaksikan hal paling mengerikan di dunia. Dev tidak menjawab, tetapi berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Ia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi kedua kultivator itu berada di sekitar tingkat kedua alam dewa surgawi, membuat mereka benar-benar rentan di hadapannya. Langkahnya mantap dan kuat, dan setiap langkah seakan menghentak hati kedua kultivator itu. Katakan padaku, di mana letak istana keenam istana para dewa? Dev bertanya dengan dingin, nadanya dipenuhi wibawa yang tak terbantahkan. Suaranya, bagaikan bel yang berdentang, bergema di tengah angin yang berhembus kencang. Kedua kultivator itu, terintimidasi oleh aura Dev, gemetar sekujur tubuh, tak berani melawan. Kasihanilah. Kami hanyalah kultivator biasa di istana keenam. Kami bahkan tidak tahu lokasi persisnya. Salah satu kultivator memohon ampun. Ada sedikit air mata dalam suaranya, seolah-olah ia berada di ambang keputusasaan. Kultivator lainnya menimpali, ya. Kami di sini hanya atas perintah. Hanya para petinggi yang tahu lokasi persis istana keenam. Matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Secercah ketidaksenangan terpancar di mata Dev. Ia tak menyangka kedua kultivator ini berpangkat begitu rendah, bahkan tak tahu persis lokasi istana keenam istana para dewa. Ia merasakan gelombang kekecewaan, bertanya-tanya apakah ia harus terus mencari di tanah tandus yang luas ini. Pada saat ini, wanita yang ditawan itu tiba-tiba berkata, "Rekan Taois, aku tahu di mana istana keenam istana para dewa." Dev dan Matthew menatapnya dengan heran. Mata mereka dipenuhi kebingungan, bertanya-tanya bagaimana wanita ini bisa tahu lokasi istana keenam istana para dewa. Menyadari tatapan semua orang, wanita itu segera menjelaskan, "Namaku Yennefer Lin, dan aku dari keluarga Lin di Kabupaten Dongxiang. Banyak orang di Kabupaten Dongxiang telah dikirim ke istana keenam oleh putri. Tanyakan saja pada putri kami, dan dia akan tahu." Suaranya lembut dan jernih, merdu sekali di tengah angin kencang. "Oh, putri Anda tahu." Sekilas minat melintas di mata Dev. Harapan kembali berkobar di hatinya, yakin ia akhirnya akan menemukan istana keenam istana para dewa. Yennefer mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi istana keenam sangat tersembunyi, dan orang biasa tidak dapat menemukannya. Bisakah Anda membawa kami ke Kabupaten Dongxiang?" Matthew bertanya cepat. Ia dipenuhi kegembiraan, berpikir bahwa jika ia dapat menemukan istana keenam istana para dewa, ia mungkin bisa mendapatkan sejumlah besar batu peti untuk membantu Dev mencapai terobosan dalam kultivasinya. Yennefer ragu-ragu, lalu berkata, "Tentu saja, itu mungkin, tetapi putri kami tidak mengizinkan orang luar masuk. Aku khawatir kalian berdua akan mendapat masalah." Matanya dipenuhi kekhawatiran, khawatir Dev mungkin dalam bahaya. Bibir Dev melengkung membentuk seringai, "Apakah putri Anda sangat kuat? Bisakah dia benar-benar mencegah orang lain memasuki Kabupaten Dongxiang?" Menurut Dev, hanya orang yang cukup berkuasa yang berani mengeluarkan perintah yang melarang orang luar memasuki wilayah mereka. Jika tidak, perintah seperti itu akan menjadi lelucon. Bukan begitu, tetapi putri kami memiliki hubungan baik dengan istana para dewa, jadi dia mendapat dukungan dari istana para dewa. Umumnya, tidak ada yang akan mengganggunya, kata Yennefer. Bersambung.